أرسل سيدنا محمدا قائلا إذا أراد الله عبدا هلكا فذهب الله تعالى إيابته صلاته سلامه عليه وآله كذا على أصحابه ahlis ibadatika lillahi ala utlubiha ridho ilahi zalla. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan nikmat beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa mengerjakan rutinitas seperti biasa di malam Jumat ini. Yang mudah-mudahan pengajian ini atau taklum ini menjadikan diterimanya ibadah kita di sisi Allah untuk mencapai keridhoannya. Dalam pembahasan mengenai ikhlas karena Allah, terutama niat dalam kita dari rumah kita niatkan untuk tolak ilmu, untuk datang agar bisa hadir di tempat ini. Kalau betul-betul kita diterima, tanda diterimanya niat kita di dalam ibadah ada satu tanda, yaitu kita senang, merasa puas dengan hadirnya di tempat pengajian ini, yang mana salah satunya sebagai penebus kerinduan Allah yang Allah sukai. Salah satunya diantaranya ibadah ataupun sedekah dalam ibadah untuk menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang lebih wajib daripada ibadah apapun. Sedekah yang emang tidak berhenti di waktu ini, sedekah yang berkepanjangan. Selama kita mendapatkan sampai kita pulangnya lagi mendapatkan ilmu biarpun sedikit, ini tanda kita terus berlanjut berkesinambungan dalam pahala ini. Matinya kita dalam setelah ini pun dijadikan matinya oleh Allah, jadikan mati syahid fisabilillah dalam memerangi kebodohan di jahiliyah. Karena ibadah tanpa ilmunya itu Allah pasti tidak akan diterima. Salah satunya tentang ibadah sholat, dari bab toharo sampai bab sholat sampai kita zikir eling kepada Allah. Waktu kita terbatas. Ada salah satu amalan yang emang bisa menuntaskan dari dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat sebelum, yaitu salah satunya adalah sedekah. Sedekah dalam arti sedekah jariah. Jadi kalau diganti sekarang amal jariah. Kalau di Mekah ada di pinggir jalan afwan amal jariah, mohon maaf sedang ada perbaikan, kurang mah dipakai jadi amal jariah sama dalam sedekah jariah. Naon bae salat sedekah, ini ibadah salat kami kasih sedekah. Memang tolak bala dari hal-hal yang istilahnya kesedihan, kesusahan sampai ajal pun hanya dua penolak balanya. Salah satunya panjangkan silaturahim kita, satukan tali persaudaraan yang sudah putus kita sambungkan, dan bersedekah. Ini yang bisa jadi tolak bala dari macam-macam segala hal, dan nanti di akhirat pun sebagai tolak ukur di dalam kita bisa masuk antara neraka dan surga. Apa yang kita bawa cuma dua, dosa pahala.
Kalau kita masih mengejar karena pahala, berarti tidak menjamin akan kita bisa masuk surga. Tapi yang menjamin bisa masuk surga adalah ridhonya Allah. Jadi bukan karena pahala. Makanya jangan niatkan kita ibadah ini untuk mengejar sesuatu hal, apalagi urusan duniawi. Apalagi urusan duniawi. Urusan pahala dari Allah pun itu nilai keimanan kita kecil. Jadi kita mengejar keridhaan Allah. Allah sudah ridho, apapun bisa jadi. Jadi tolong nanti diniatkan di dalam rumah ataupun pulangnya kita ke sana. Ini pun akan bisa hancur dengan ria. Ibadah kita akan bisa musnah dengan ria. OTW mau ngaji ria. Tuh aku lagi zikir video call. Kita musnah sampai ke ibadah kita. Makanya kalau bisa sesuatu hal yang sudah kita kerjakan, entah ibadah ataupun kita amal, tidak boleh dibicarakan. Akan pada waktu itu juga dimusnahkan pahalanya oleh Allah bila mana kita bicarakan. Kita harus punya pengertian, belum tentu amal ibadah kita ini diterima. Sudah dasar kita nggak punya jaminan diterima, diomongin lagi, udah sudah Allah. Udah. Jadi cukup kebaikan kita antara kita dengan Allah yang tahu. Gak usah dikasih tahu yang lain. Apalagi mencela seseorang yang gak bisa hadir di sini. Terus itu mau payah, malas, absen. Untung kita masih bisa ngaji. Itu musnah pahalanya. Malah pahala yang diomongin yang kita cela tadi, itu pahala kita pengaji di sini dikasih sama dia. Jadi nggak usah dicela orang-orang yang belum bisa hadir di sini. Jadi kita doakan mudah-mudahan secepatnya Allah berikan hidayah bagi mereka, saudara kita, jamaah kita, agar bisa kumpul dengan kita. Jangan dicela. Kalau dicela habis kitanya. Iya sih, jangan ngomongin. Tapi ini mah, apalagi sih itu mah, sama lagi ngomong kayak gitu. Dari mulai ngomong ke imam lain, imam ke baik ke ngobrol, imam ke ngobrol sarwa. Cerita yang lebih cerita. Ikhlas, ibadah ikhlas karena Allah, bukan karena makhluk. Jadi kalau masih karena karena oleh maknanya. Jadi kudu karena Allah pasti menang oleh. Tapi kamu karena karena oleh semua menang. Mau menang naon. Geus we maka kewajiban urang jeung tolak ilmu. Lempang na urang diri itu ka dieu geus dilebur dosa. Kok rada jauh mah. Dan ulah siap muter. Mentang-mentang orang kadu kacang muter jalan. Hayu menang loba. Bak bensin oh siap. Nyotai pahala nama. Heuna anu leuwih gede deui lamun aya resiko. Jualan rusak geus poe ku lampu. Bensin ge pas-pasan tah. Uang gede tahu pahala. Hari aya duit jalan lempang we tulaga atuh tah mah. Biasa. Jauh leutik-leutik jauh. Sarobe gede-gede kenek wae. Aya nu deukeut tapi resikona gede. Bari teu bawa duit aya nu jauh. Boga duit, sarua eta pahala. Jauh soalnya. Di ujung-ujung mah sarua aya sih. Ibadah dengan ikhlas karena Allah, tak karena makhluk, carilah ridha Allah. Ibadah karena mengharap surga itu boleh. Urang ngarepkeun pahala boleh.
Tapi ibadah mencari ridho Allah itu akan lebih indah. Boleh baik orang nyari pahala, orang sholat yang menang pahala, boleh. Tapi akan lebih baik kalau kita mencari ridho Allah, itu sangat indah. Orang karena Allah sholat. Ibadah karena takut api neraka itu berkah. Bisi orang gara-gara tuh sholat dia asup neraka dia. Untung aja sholat dia langsung neraka. Wah, tidak pasti pasti ya. Kok masih apa belana? Ya terbaik. Ibadah karena takut api neraka itu boleh. Tapi ibadah karena berharap cinta Allah itu lebih indah. Jadi ulah sieun ka neraka. Aya urang berharap cinta Allah ka urang moal asup ka neraka. Urang mah nyaana naon anu dekat cinta ku Allah dilaksanakeun ku urang. Bila mana kita mementingkan mendahulukan akan kepentingan Allah, Allah akan pentingkan 70 urusan kita. Malah Sayyidina Ali segitu dia angkat-angkat tangan, cium tangan sama orang yang sudah persiapan sebelum waktu panggilan Allah datang, panggilan sholat. Sayyidina Ali akan cium tangan kepada orang tersebut. Takluk kalau seandainya ada orang yang 5 menit lagi mau sholat, dia sudah siap. Kalau kita ibadah sholat, kita selesai sholat, selesai pahalanya. Ibadah yang berkesinambungan, sholatnya berjamaah. Jadi selama kita hidup di dunia itu pahala berjamaah dohor tadi atau subuh tadi terus ngalir. Tapi kalau kita mencela seseorang, dia mau untung berjamaah, dia molor baik, lebur. Hati-hati mata kayak udah ngomong kemana-mana, lebih parah ya. Ria, celak, sombong, kita bisa melebur ibadah yang banyak, yang besar. Tapi terkudu putus asa, lanjut lagi kita ibadahnya, cuma tahan ucapan celak dengan ria tadi. Beribadah seperti ibadahnya kaum muhtisin, jangan beribadah seperti ibadahnya para pedagang. Kumaha ibadah para pedagang? Modal naleutik hayang untuk gede, pedagang. Ibadahna saleutik eta pahala gede, nyicil. Sese bener. Minta ditukar jeung surga. Ibadah nanti pas-pasan modalna doang sholat. Sunah natara dipake qobliyah ba'diyahna. Makena eta sarua jeung jelema make modalna we lamun sholat pas nyeuntina sholat anu wajibna teu makean sunah. Berarti eta jelema ibarat lamun dagang teh modalna bae nu dicopotan. Beak. Ya Islam ibarat orang bukan duitnya sak gunung jadi putarkan ke orang ini agama ini jadi dilaksanakan ibarat duit dicopotanan diputarkan itu mau gede mau berkah nggak selama memboga ilmu manfaatnya dipakai sadaya saeutik ia akan lebih mulia di hadapan Allah ulah numpukeun ilmu dipakai itu tatanya tapi dipakai itu jika bagi kanu merena jadi teberkah kanu ngalakukeun jadi kabadi kanu mentana laksanakeun urang sanajan saeutik ieu ku Allah dijadikeun kamuliaan urang sebagai jembatan atau tangga derajat kita untuk mencapai cita-cita kita. Lakukeun bae geus kumaha cemburu ngomong gitu laksanakeun geus ulah loba teh kopret lamun kopret sia jadi guru aing jadi murid gitu gampang, kudu hese.
U'bud lahu subhanahu kal muhlisina la ta'budannahu ala kathiri. Ibadah seperti para muhlisin, jangan seperti pedagang dengan yakin. Janganlah beribadah seperti ibadahnya para budak, mau bekerja karena takut dicambuk, mau ibadah karena takut dibakar api neraka. Jadi lamun ibadah urang sieun kana neraka, berarti ya ibadahna daya hasilna. Karena ada 3 disyaratkan, 1 tumanina, 2 khusyuk, 3 ikhlas. Contoh orang yang tidak ikhlas melakukan sholat itu muak. Eta ikhlas tandana cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi boleh muak itu kan bukan keinginan kita, tapi itu tandanya. Tanya harus gimana Bi? Berhenti dulu. Waktu kita membaca kalam-kalam atau ilahi ataupun bacaan-bacaan di sholat, berhenti. Kita muak dulu. Setelah beres muak baru dilanjut ayatnya. Mulai digabung. Allah. Padahal ledek siapa? Eta tanda ikhlas atau sendawa. Atau sholatnya batal gara-gara sendawa. Batuk juga sebetulnya bisa ditahan. Tapi kalau nggak bisa ditahan, silakan bantu. Tapi udah dia aja. Batal. 2 lebih daripada kalam itu bisa membatalkan. Jadi tolong jangan asal-asal aja ibadahnya, asal mengumpulkan kewajiban. Apalagi yang sering kita pakai apa? Sholat naun harapan. Emang berat sih sholat? Emang mikul naon? Peci doang. Pakai berat. Tidak boleh, berarti merasa kita terpaksa. Gak ada keikhlasan. Wah, sholat mengenang asa tengah hutangan. Jangan begitu. Udah aja kalau kita sholat malah ilmu kewalian bila mana beres salam. Ini yang Rasulullah laksanakan, yang para wali Allah laksanakan. Wah, para wali ini dia nangis sama Allah, ingin diterima soal ibadahnya. Yang serba kekurangan atau kemauan. Urang mah kumpul assalamualaikum nggak becir. Coba ulah dua patok teuing. Zikir minimal yang disarankan Rasulullah bila mana kita beres salam berzikir astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dunub. Minimal sampai kanan samina. Sama terus yang seperti maghrib dengan subuh. Gak usah kita diburu-buru karena kita cuma nyempetin hanya waktu 10 menit. Udah selesai sama pikiran ini sampai beres. Tapi kita ngurusin dunia 10 hari. Karena dunia ini dinamis, otomatis kita perlu keseimbangan antara urusan akhirat dengan urusan dunia. Bila mana kalian kehidupan kalian ingin dinamis, ingin seimbang, harus bisa kita menyeimbangkan antara urusan akhirat dengan urusan dunia, baru hidup kita jadi selamat dunia dan akhirat. Jadi selama kita masih punya tingkah laku masih berat ke urusan dunia, berarti kita tidak akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Miring yang gege bersambula ngagubrak ai saimbang mah ulah kamana-mana baik jalan miring jalan kumata tak kurang saimbang moal kudu kena. Kelak ada seorang hamba ditanya oleh Allah, hambaku, kau diberi limpahan rezeki tidak tertarik, ditimpa ujian hidup tidak bergeming, diberi kenikmatan surga tidak tertarik.
dihadang api neraka tidak bergeming. Apa yang kau inginkan wahai hambaku? Aku ingin engkau ya Rabbi. Aku ingin ridho dan cintamu ya Rabbi. Jadi kalau berharap surga, ini baru hamba Allah. Tapi kalau berharap ridho Allah, yang membikin surga, yang mengasih pahala, berarti ini orang arif. Orang arif makrifat. Jadi di sananya di akhiratnya dikasih sayap, didandani dulu, biar bisa terbang. Yang lain corona, dalam masa, mana nama ibar di lemari. Jadi lain niangan surga, lain niangan pahala, lain niangan, tapi cari keriduan Allah. Inilah yang disebut orang arif. Tapi kalau hanya mengejar surga, mengejar ibaratnya pahala, bukan yang ngasih pahala dengan yang memberikan bikin surga, berarti itu namanya hamba Allah, belum jadi orang arif. Sebetulnya gampang kalau mau jadi waliullah, gampang. Syaratnya asal takwa, taat, itu doang. Ilmu khusus gitu. Karena ilmu mukasyafah, ilmu ma'rifat itu langsung dianugerahkan oleh Allah. Setelah kita ada pendekatan diri kepada Allah. Tapi ya selama kita masih menakutkan hal-hal istilah, kitanya takut terhadap urusan kita sendiri, urusan dunia, ya selama itu terus menghantui kita sendiri. Kalau kita bisa membebaskan, kita sabar, hatinya kita nggak beban, sesuatu hal yang tidak dibebani. Kalau orang sabar itu hatinya nggak beban, bebas pikirannya. Kalau sesuatu hal yang sudah tidak punya beban, ibarat kita nggak mikirin makan, alhamdulillah makan terus. Tapi kalau itu makan dipikirin, demi Allah, pagi makan, sore kagak. Sekarang kalau sepertinya kita dipusingin juga, tetap kalau dipusingin bakalnya keluar duit, silakan pusingin terus atau diliurkan. Selama manusia masih puyeng, ibarat HP eta setan gepeng loading, sadeureun mata loading moal kalau mangi sinyal kayak geseureun karena mangi sinyal. Jadi harus tahu diri. Kalau udah nggak ada kuota, nggak usah diputerin otak, capek. Dong loading itu kesopo otakan sih, loading yang kemana deh, aing yang asaan deh. Mau bisa. Ruginya lagi apa? Selama manusia masih punya daya upaya untuk berpikir, Allah tidak akan melupakan pintu pertolongannya. Gak bakalan Allah. Setelah kalian angkat tangan berpasrah diri kepadaku, aku yang turun tangan. Nggak seperti kalau pasrah orang. Namun ibarat tuh kau kata mencari kamera, lambaikan tangan. Itu, pertolongan datang. Udah diatur di bawah usia. Kamu kesurupan. Deskan surupan menhese. Nggak lambaikan tangan, dua kasihan aku keluar. Itu. Iya masih kayak di loading kan baik itu masih dipuyengkan baik. Oh Allah boleh. Malah nu biarkan kurang mau tanya. Karena Allahnya maha pencemburu, lebih cemburu tibatan lakor lakor. Rosan. Jadi keikhlasan, kesadaran hidup agar rela menerima kenyataan yang ada. Jadi ikhlas ridho dalam segala pemberian dari Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Di mana kalian sudah sabar menerima pembagianku, mintalah di dalam sholatmu. Sholat yang mana Bi? Sholat aja. Sekabiter kemari-kemari nunggu sekali berlalu. Bila mana kita mau diampuni segala dosa kita, perbanyak sholat tobatnya. Kalau kita ingin dijembarkan rezekinya, digampangkan, dimudahkan rezekinya, ada yang namanya sholat duha. Kalau kita ingin punya hajat kita dikabul, cepat kita ambil wudhu, langsung kita sholat hajat. Di pas mana? Iya karena wudhu, iya karena stain, berhenti di sana, mohonkan sama Allah.
Kalau betul-betul sholat kitanya betul-betul pasrahnya sama Allah, demi Allah, sholat belum beres 1 rakaat, udah datang apa yang kita inginkan. Lebih-lebih tibatan sholat, belum salami, bis datang kita di senang buah. Yes, langsung daripada di loading ke, kau tahu segala cara udah kita usahakan, tinggal ambil wudhu, beres masalah, udah dilihat. Kasus nama teman, kasus kering, kasus nama dipusingkan ke orang nama parah, sebab Allah bersama prasangka hambanya. Kita ngomong sedih, Allah tambah sedihnya. Kita ngomong sakit, Allah tambah sakitnya. Kalau kita ngomong susah, apalagi pakai amat, kita pakai amat aja udah susah, tambah amat deh. Ada lagi, kalau sholatnya ingin dibayar kontan, sholat main. Takbir 4 kali dibayar 10.000 di salaman. Ya, tadi bayar kontan ya, bulak PBR biasa. 10 berkali. A'damu mas'alati nasin hum lam yas taslimun waqi'an taqabbala. Masalah yang paling utama manusia pada kenyataan tak sanggup menerima siapapun orangnya, jangankan orang awam, tapi kalau kita sudah terbiasa dengan hati yang lemah, jadi keimanannya lagi kita turun, nah ini sulit. Biarpun kepintaran tidak menjadi menjamin akan bisa menerima ujian atau menerima kenyataan yang ada. Cuman dengan kebiasaanlah akhirnya kita bisa. Karena terbiasa pesimis, terbiasa pikiran negatif, pada akhirnya kita mendapatkan suatu ujian, kita langsung blank, kita langsung sulit. Padahal kesusahan dengan kesenangan kita dibanding selama kita hidup jauh lebih banyak bahagianya daripada kita susahnya. Kenapa kita harus terpuruk di dalam kesusahan tadi? Ingat-ingat dengan kesuksesan kita, ingat-ingat dengan kita pegang duit, kelancaran kita, kesehatan kita. Kalau kita ingat terus itu demi Allah, pasti Allah akan jadikan seperti apa yang kalian pikirkan. Tapi kalau pikiran kita, mindset kita, otak kita, ucapan kita, pandangan kita yang buruk, yang negatif, itu yang jadinya. Nek molor uci, hudak sare uci, irahameongnas ya, pusing doi, wajar tiap harinya uci ngan baik. Cara terbaik untuk ikhlas adalah menyadari bahwa apapun yang sudah terjadi memang harus terjadi. Karena ada tujuan mulia di sana seperti pendewasaan, kemuliaan, dan kesuksesan. Jadi kenapa harus ada ujian Allah kepada hambanya? Sengaja Allah cara mendidik tadi agar jiwa kita ini jadi kuat. Karena Allah mau kasih yang besar. Selalu berpasang-pasangan. Kesedihan, di balik kesedihan ada kebahagiaan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik neraka ada surga. Ulah neraka baik, ulah susah besok. Ulah jadikan permanen. Aduh disulit sulit mau pasrahin sih, angkat tangan mau liber kok. Yang punya usaha, yang punya manusia, yang punya segalanya di dunia ini Allah. Kurang minta saja. Ibarat kita mau minta doanya, ada ibaratnya abi yang kalian percaya, yang antum percaya, pasti geus kapikir beta. Geus mana kami dok itu. Eta mau geus ngomongkeun ge, terus langsung kalau beta Allah, demi Allah lebih dekat kepada nabi. Jangan jasa. Cuman harus ada buat caranya untuk mencapai ke sana. Gimana doanya? Paling itu yang kita
Dan saya minta doanya dan saya minta amalannya. Cara berdoa untuk mencapai akan hajat kita tadi. Nah, itu sifatnya Abi di sini hanya mendorong. Ulah sampai saya nyiksain minta doa anak kai. Digilan kue dikencengkeun supaya sukses. Siang ngerendeng-rendeng. Waktu lain berat-berat teh ngegengsa teh. Ini mereka ngomong dulu, yang didoakan sebagai kebayang lunas, mau jenak kue kencangan supaya kelunasan. Ya Allah, ya selamat dah. Si acan nyampe kayak imam ngomong ke SPK. Itu yang penting roda yang balik deh doa. Ya sesuai anak, menarik sama-sama kerja sama, kebarengan dengan kurang sejalan ya, seideologi didoakan supaya disukai baik bayar 2 bulan. Gitu. Nah, ulah urang nanu didoakeun. Nah, ulah mudeng. Aduh, kumaha ieu. Mana tacan 2 bulan, kamu 3 bulan di bae. Tuh. Mata cek aja jadi malah jatuhkan aspal tapi jatuh tembok. Ikhlas berarti kita sanggup menerima kenyataan bahwa hal itu harus terjadi. Mau menerima. Kadang yang diterimanya ini kita sulit karena emang susah. Yang diterimanya sakit. Yang diterimanya hal-hal yang tidak enak. Gimana hati kita mau menerima? Tidak diberi air rezeki, duit mau orang siap jasa dari mana? Di dalam mendapatkan kebahagiaan, kesedihan, gak ada yang bisa mau menerima kesedihan itu tadi. Kayak suami, ibu-ibu, suami bukan milik ibu. Giliran suami itu milik Allah. Kalau seandainya suami, ibu dipanggil Allah, bisa ibu protes sama Allah. Ya Allah, kenapa suami saya diambil? Itu kan milik aku, mana buktinya? Dong ibu-ibu bisa percaya. Bu, jujur di pengajian. Lamun kuari suami ibu mau kawin deh mau. Kawin deh. Hei, tuh cici. Hidup kene geus kacaunya. Mana kalau di bae ngenitip foto suami simpen di kamar. Kabure. Wa qabulu wa qila budda an yaqfid dunya bi adar rahman. Ikhlas itu sanggup menerima pada kenyataan pasti terjadi adanya. Setelah kita ada keikhlasan tadi menerima, Allah langsung mengasih apa yang kita hajatkan melebihi daripada ujian-ujian yang Allah telah berikan. Makanya kita nggak usah, kita ini percuma kalau kita ngoyo sama Allah. Semua para kekasih Allah sudah diuji dengan sakitnya, dengan kemiskinannya, dengan kekayaannya, tapi mereka tetap istiqomah dalam ibadah. Makanya kita percuma, ya Allah, kenapa saya harus susah terus? Jangankan lu, no kekasih gua aja, gua suci, apalagi lu. Bukan nabi, bukan ustaz, bukan kiai, gitu. Jadi percuma kita, ayo tunjukin Nabi Ayub sakit, diberi sakit terus. Itu kekasihnya, atau kamu orang. Keseluruh mengiskima, kesenerima, apa yang terjadi? No penting mah, asup surga. No penting mah, kajenting orang Yesugi, no penting asup surga. Secukup angin gawean. Amin gawean. Yang nggak bisa menjadikan kehusuan kita dalam sholat salah satunya lapar perut. Berapa?
mendingan cekap ieu mendingan dahar lah daripada kurang sholat ingat dahar mendingan dahar ingat sholat. Ieu nu salahna kumaha beres dahar kudu persiapan kesabatang beakeun ieu barang sabatang we dideuleukeun nyudut deui bae ngopi nanam kuat sholat asar setengah detik geus tarek maghrib. Woi, kalau dulu lah, gua kayak di sini tadi wudhu, masuk ke sini wudhu asar tadi, jaga kasih awet, nah sholat asar setiap kita kurang sabar apa. Makanya di sholat Jumat bagi laki-laki mana yang wajibnya kita berjamaah hanya 1 rakaat yang awal. Kalaupun kita setelah 1 rakaat kita berjamaah, terkuat hayang ising, bihela imamna. Karena nu awam pan kalau setan mah tidak salat sorangan bae. Edan tanaon. Gara-gara tidak tahu masalah ilmu Jumatan. Boleh ngambilan imam, muparokok. Salatkan berjamaah 1 rakaat, nek 2 rakaat urang terkuat saya ising. Anggeus ke salat ulah heureunna. Anggeuskeun salatna urang menjalan imam salamna bukan keduana rakaat keduana nya. Jadi yang diwajibkan berjamaah eta dina salat Jumat atau salat pengertian ya sebagai sebab lain ibarat nangdeuk nanggi atau aya milik ya tamu cenah ieu teh lain doi sia eta mah sama juri nama ulah sare sholat berkedudukan nyawa-nyawa imam bersujud saya tak kene mantap kosong dipereungkeun katusan makruh guna lamun sholat kita merem jadi nggak boleh merem sholatnya makruh jadi mendapatkan kehusuan kita dengan merem tetap salah tapi itu nggak boleh lama jadi maksudnya nggak boleh dalam gerakan sholat pas soli tidak boleh ada ketunda lagi Allahu Akbar ulang kan Allahnya itu cuma 1 kali 2 harkat Allah langsung pas soli langsung didakep mulai jeda jadi langsung ditutup Allah ingat buang ya kita kiri Allahu Akbar buang urusan dunia gurih kabeh itulah ayat ini yang tak kurang karena urusan dunia itu tandanya kita takbir yang pasti pundak kita Allah ya Allah tahulah itu kayak lo pas juri daratan Allah jadi makanya usolinya pas kita jangan pas ngangkat usoli fardol isai arbarokati mustaqbil kiblat tiada imaman fardolillahi ta'ala sambil di hati nah, jadi pas ke atas Allahu Akbar taklid sajroning sholat di dalam sholat isyaku ini ada sunnah ada fardu nah. Terus kalau berjamaah jangan nyaingin imam nunggu bar dulu baru kita usoli kamu bagian di depan tidak boleh aikarkan ke usoli di mulia ayo ngabarengan usoli aku geus aing jadi was-was jadi tunggu dulu imam beres bar baru kita usoli paham ya usolinya ini kalau emang para wali kau bisa pakai usoli lagi macam-macam jadi tinggal Allahu Akbar Allahu Akbar jadi usoli fardhu isya ini udah ngertiin kayak kita wudhu jadi wudhu ini pas begitu jatuh di air di muka nawaitu pada si asgor istibadi sholat tidak kena ate sia renggang beseletik yo renang seletik batal dan bisa ulang deui jadi satungtung bacan benang diartikan di dalam hati kita tidak boleh diangkat harus tetap nempel puter-puter teh kusia di dieu niat saya menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala jangan dulu diangkat sebelum beres kita ngartikan dalam hati kita untuk menghilangkan hadas kecil tadi biarpun airnya sudah nggak ada
Kalau direnggangin sedikit harus diulang lagi. Gitu. Jadi wudunya jangan sembarangan, jangan asal-asalan. Atau mau balik deui. Atau kuari lamun wuduna salah, salatnya salah. Sebab anu ngasahkeun salat eta lamun salat dah poho aya sujud sahwi. Wudu mah teu bisa sujud sahwi. Jadi eta niat anu kasampurnana dina amalna. Jadi lamun hiji pagawean ibadah tanpa niat teu jadi. Ulang kalau udah diulang, salatnya diulang. Salat sana urang salat kudu bersih tina hadas leutik. Hadas leutik na urang teu niat atuh teu sasolat. Makruh wuduna, makruh salat lagi. Teu sah wuduna, teu sah salat. Gitu. Makanya yang menentukan ini bab toharohnya, makanya siksa kubur kebanyakan urusan bab toharoh. Kaki kita disiksa. Rasulullah melewat dari pemakaman tadi, langsung Rasulullah memotongkan kelapa kurma, ditancapin di napas nisabnya itu ditancapin terus. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah memotongkan kelapa kurma? Kasihan, lagi disiksa kubur gara-gara toharoh. Terus maksudnya dikasih pelapa kurma itu supaya nggak terlalu keras sayang saya sama umat saya. Jadi malaikat kagebuk eta kahalang ku pelapa kurma kene sampai pelapa kurma tadi kering. Makanya disunahkan kalau di batu nisan itu dekat batu nisan kepalanya ditanamin bunga. Eta sunah Rasulullah supaya sisa kubur terus teuing jadi apa palang. Halang. Rasulullah, makanya kalau ditanamin ya sama dengan melaksanakan udah dapat sunnah Rasulullah, terus kita sayang sama keluarga kita yang sudah tiada. Jadi ayah keneh jeruji lah, beda jeruji penjara, anu dek dihukumna di luar dihubungna di pecut nak sipil, jadi kalangan besi. Terus satu ini kacamuk macam baik tetap, tapi jadi nyendolong. Jadi jangan merem apalagi ngantuk. Jadi dalam melaksanakan sholat tidak boleh merem atau ngantuk. Jadi ambil wudhu yang paling diutamakan itu 4. Kalau sempurna 4 wudhunya, yang rukunnya 1 mencuci muka, 2 mencuci tangan, 3 membasuh kepala, bukan mencuci kepala atau mencuci rambut. Kasihan yang botak. Jadi bukan mencuci rambut, tapi mencuci kepala. Membasuh kepala. Membasuh berarti airnya dibuang. Jadi kita air buang. Kalau perempuan sodok aja di sini, nggak usah buka kerudung di luar sama di umum. Sodok aja nih, yang penting kena kepala. Jadi airnya dibuang dulu, pas gitu. Jangan dibawa airnya ke sini. Berarti namanya membasuh namanya itu. Mencuci kepala. Jadi mencuci muka, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Jadi si tangan pun nggak boleh dari siku cucinya. Pertamanya harus di ujung ini dibawa ke sini. Jangan dari sini dikucurin ke bawah, nggak sah. Karena dari ujung kuku sampai sikut ini lebih sedikit, lebih teuing, ya mubazir, makruh. Paling hanya 2 jari lebih daripada sikut ini, lebihnya air itu, ulah pas-pasan siku harus dilebihin. Kalau kurang itu tidak sah. Kalau lebih daripada 2 jari pun itu makruh. Ayo batin mah makruh itu batal ini. Ini makruh jadi bebas. Jadi yang paling penting, yang lain itu sunnah. Apa namanya? Kumur-kumur, mencuci tangan, kumur-kumur, hidung, telinga,
itu sunnah. Kalau mau dipakai silakan. Jadi pakai tenanawan kan ulah cemburu ke batur di itu menang pahala sunnah orang tok. Tapi kalau seandainya kita mau ngejar berjamaah, tolong jangan sampai 3 kali, cukup 1 kali yang wajibnya. Ulah mentang dasar orang mas buker, mas bok, ketinggalan, berjamaah yo. Kalau udah dong bukan karena datang teh masih kena lama. Jadi wudhunya cuma sekali aja. Seperti kumur-kumur atau cuci muka sekali, cuci tangan sekali, cuci basuh kepala 1 kali, kaki 1 kali. Itu. Terus keduanya, kalau mau kita ngambil sunnah karena ada tartib ini termasuk rukun di bab sholatnya. Itu harus sesuai dengan yang kanan dulu, baru selesai yang kanan, baru ke kiri. Tidak boleh dibarengin kiri. Rata-rata yang bareng itu cuci telinga begini, atau sekali-sekali gantian. Berarti tartib rukun tadi dilanggar, berarti tidak sah wudhunya. Jadi biarpun itu sunnah, karena tartibnya yang dijadikan rukun, bukan sunnahnya, akhirnya bisa membatalkan. Jadi harusnya satu-satu beresin telinganya, baru yang kiri. Kalaupun emang bisa dibarengin, nyuci telinganya, boleh, asal nyuci kaki pun harus bareng. Oh itu serah, jadi gak bisa. Jadi pas air jatuh di muka, nawaitu robbal nasi asgori, tangan ini di sini, ini jempolnya di sini, di belakang telinga, karena ini batas muka nih. Nah ini di sini, nah ini ke telinga begini, ini di sini. Sampai kita bisa mengartikan, ya saya menghilangkan hadas kecil, parna wa ta'ala. Ini digariskan kan ya tak? Digariskan karena dia kok ya dagu dijadikan udah baru bisa beres. Kalau kepala tadi buang airnya dibasuh, tapi nggak usah dibalikin lagi, lain lagi imamnya madhabnya. Kalau dibalikin lagi masuknya ke Imam Malik. Cuci tangan dari sini bawa ke sini. Lain deh, toharo eta pembersihan awal kabeh. Lamun toharo hadas. Eta niat abdi ngabersihkeun salat. Ben ngabersihkeun diri. Awal roka hadas asgori. Lamun dina mandi gede mah nawaitu muslah lain deui nawaitu muslah di rofil hadas akbari ya Allah ya Rabbi niat abdi ngahilangkeun bisa ngahilangkeun hadas gede saluruk awak bisa ada penting nama dina abdi lain ngan niat eta kudu dibarengkeun jeung babeungan. Jadi kalau posisi kita lagi makan, perut lapar, tolong jangan dipaksain untuk sholat. Makan dulu, makan sekarang. Makan dulu basi. Berpakaian baik dan bersih. Ini salah satunya yang menjadi kita nggak khusyuk, berarti pakaian kita tidak bersih. Berarti pakaian kita ada najisnya. Itu yang menjadikan tidak khusyuk. Tapi dicoba kalau benar-benar pakaian bersih, nih, yang tidak sah aja yang makruh bila mana ibu-ibu habis dari pasar, di pasar ibu-ibu sholat zuhur. Nah bajunya ini kan bekas dari pasar, itu makruh. Katakanlah mau sholat, bapak mau kena, ulah baju urut di pasar dipakai kene, pakai sholat, pakai naon, udah mau dengan capra. Iya urang man, naon ngaranna arek minta ka Allah hayang dikabulkeun geus jauh. Gak dikabulkeun ge. Jadi Allah minta tahun ieu dikabulkeun ke 10 tahun sekarang dikabulkeun.
Oh belum. Ayo minta dapat kotor. Terbeda kita mau ke seseorang, menghadap ke seseorang mau minta nih, Kak Bupati, kita pakai baju kotor, air najisan, jeblok segala macam. Ketemu nggak dengan bupatinya? Aku satu PPG diusir. Nah seperti itulah kalau kita menghadap kepada Allah, kalau kita berdoa kepada Allah ingin dikabulkan, tolong bersihkan badan kitanya, bersihkan pakaian kitanya, bersihkan tempat kitanya. Ya cepat karena dikabul kok. Ulah kotor kabeh. Salah satunya dasi nih, mukena atau baju-baju koko yang masih kita mau pakai, tolong jangan digantung di kastong. Ditilap dan kajarol mari. Ayo pak kemarin khusus dari hiji kencing nu pakaian anu can dipakai. Jadi pisahin, kalau ibu-ibu ditilap pakai sejadahnya, mukenanya. Nanti kalau sampai digantung itu mukena, setan yang namanya dasim setan. Ayo ngarana. Etane bala mukena dina baju koko. Padahal sholat ayo kebanyakan bae. Kamu ke sholat malam ke ngaji, matuk bae bawana. Eta si dasim nempel. Yes, makanya mukenanya tidak boleh digantung, baju koko tidak boleh digantung. Dan nanti digoletakan di hadap. Kamu digantung kan mana nakon didinya. Itu. Maksimin sia sirimin. Pemain sirum gimana sih? Nya udah pakai kebiasaan terus digantung. Terus dicoba, kenapa makanya di masjid suka dingin suasananya? Ini juga jadi makruh kalau suasana jadi panas. Coba orang sholat tidak kepanasan, kayak matahari jam 10 pagi, di poin jemput di lapangan. Oke. Oh, mau bacaan, panas. Coba geser matahari. Sholat kamu ngomong gitu. Salah satunya hawa panas menjadikan tidak ada kehusuan di dalam sholat. Termasuk makanya cari yang dingin. Jadi sebelum datang waktu sholat kita sudah standby, sudah siap. 5 hari lagi datang kebutuhan kita Allah sudah siapkan. Udah aja urusan tinggal kita. Ulang ngomongin kayak tanggung, kayak kagok. Nah giliran kita ingin berdoa sama Allah, langsung dibalikin. Tanggung lo, kagok lo, lu juga kau begitu sama gua. Gimana amal perbuatan? Gitu. Dia sudah ngomongin tanggung, bahaya Allah marah. Tanggung, kagok, kita harus ngomong gitu. Tetap aja orang tetap kita lamun hayang terbergakan orang kawel, ajam itu kali waktiha. Pas ada tuh niat habis sholat tidak waktunya, terus kan gue paculi boleh. Kalau lagi tanggung nih, pas datang Allahu Akbar, langsung orang ngadap kiblat, ajam tuka di waktiha, baru terusin lagi maju. Itu ulah terus lagi maju, kagok tadi males kalau kagok siang terus kayak gitu. Jadi ajam buka di waktiha. Niat pula sholat dina waktuna. Kagok sholat pati lupa culun deui, anggeus teu lupa culun kurang balik. Sholat. Tapi lamun teu ngomongkeun kitu, kena urang kuel, kena. Dua urang katunda deui. Artinya tadi dia ulah kekayaan sholat tak ulah tanggung. Tetap baik nek dahar nek naon kudu urang ajam buka. Ngeulak ngomong itu niat abdi sholat dina waktuna geus dahar. Ulah ngomong aya tanggung, aya kagok ulang. Jadi kumaha kayana karena ninggalkeun sholat itu tidak ada alasannya. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk, celentang, tidak bisa celentang, itu isyarat. Gimana kalau kita sholatnya celentang seperti mayit yang dibalikin ke kanan?
Jadi jangan ke atas begini, di pinggir. Sholat kalau lagi orang sakit, yang menghadap mukanya kita ini ke kiblat. Ayo mah kemana ngadep ke langit kieu mah. Namun gerik sholat kieu ngadep ke langit kana. Jadi dipinggirin ke kanan. Biar mukanya sampai ke kaki dia menghadap ke kiblat. Itu sholat orang sakit. Tempat sholat bersih dari kotoran atau najis. Makanya dijaga tempat sholat kita tadi, jangan diterusin. Kecuali begini, ada tai burung di bawah ini, di atasnya udah banyak tai burung nih, di bawah di karpet ini, itu nggak apa-apa. Yang dihitung itu sampai ukuran doang. Anak-anak teh penting mulai nyerap. Gitu. Jadi bisa sholat di sana tadi. Jaga di aurat yang bisa membatalkan, yaitu kalau laki-laki di pas tumit sampai ke pusar. Itu yang harus dijaga. Oleh kita diri sendiri nggak boleh kelihatan, oleh orang lain apalagi. Rata-rata di bagian lebitan belakang itu sering kelihatan oleh yang paling belakang. Itu bisa batal sholat orang. Makanya ada buat penjaga itu pakai celana kolor akhirat. Kalau perempuan auratnya di muka yang boleh kelihatan. Jadi kalau pakai mukenanya seperti kerudung yang sekarang dipakai, ini tidak sah sholatnya. Karena yang wajib ditutup itu aurat. Jadi kalau dagu ini kelihatan, berarti kelihatan auratnya, batal. Cara mukenanya boleh nanti kalau cara ibadahnya lihat di musola samping ada gambar, banner tuh. Itu boleh dipoto. Nanti dipoto itu syarat yang benar dan yang salah. Di musola ada tuh. Itu foto aja biar nggak sulit ambil neranginnya. Jadi kalaupun yang sudah kelewat, kita kemarin sholatnya masih belum bisa sempurna seperti caranya, itu dimaaf sama Allah. Tapi kalau sudah tahu, itu akan batal sholat kita. Bagi perempuan yang terutama yang masih haid, tolong kalau seandainya kita lagi haid, bersih, isanya bersih, wajib kodok maghribnya. Jangan nunggu besok, ini diborong, batal ibu, durhaka ibu nantinya. Bagi yang haid, bagi yang perawan, yang udah ini, yang masih haid, yang belum menopause. Jadi kalau seandainya kita duhur masih ada, terus pas sore mau maghrib jam 5, udah bersih, ini wajib mandi, terus kita wajib kodok duhurnya dengan asarnya. Karena kita belum nyampe ke maghrib. Jadi sebelum maghrib sudah bersih, ini wajib dikodok duhur dengan asarnya. Asarnya sholat, duhurnya dikodok. Kalau kita apalagi malam, wah tanggung lah disukan baik, salat subuh tuh, salat isya tuh. Kempek dicekekan gitu. Ini waktunya terbatas pun kedendui. Penari maut mah nyawa cabut bae. Soalnya tengah bejanti heula, tengah bocor ke teh. 2 minggu lagi ya, siap-siap. Kabur. Sadaya urang biasa kiai gitu dibocorkeun eta mah. Eta mah khusus pribadi rahasia Allah. Ajal jeung jodoh. Makanya ini waktunya terbatas, waktu dalam kehidupan kita. Segerakan untuk pembenaran kita dalam ibadah kepada Allah. Karena di dalam sholatlah yang paling banyak Allah nanti dihisab. Nanti yang kita hadapkan tentang sholat ini. Ibadah tidak dengan ilmunya, itu pasti tidak akan diterima. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekeliruan atau kesalahan, karena Abi pun sama masih taklum, masih belajar. Mohon dimaklum, kita ya, mudah-mudahan menjadikan pengampunan bagi kita semua dan diterima segala amal ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.